Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ada suatu ayat di dalam Al-Quranul Karim, ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-93, ancaman bagi orang yang melakukan pembunuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban aziman. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, dia sengaja membunuh seorang jiwa mukmin, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Perhatikan pada lafaz khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknat dia. Wa addalahu adzaban aziman, serta Allah siapkan bagi dia azab yang sangat keras. Pada ayat ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dengan sengaja. Baik dengan perampokan, baik dengan persengketaan, permasalahan-permasalahan pribadi. Di sini ancamannya dia disebutkan kekal di neraka. Yang jadi permasalahan bagi kita, khususnya dari kalangan para penuntut ilmu, apakah ayat ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, atau sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan Allah mengampuni dosa selain atau di bawah syirik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi tidak mengampuni dosa syirik, adapun selain syirik diampuni. Sedangkan pada ayat An-Nisa tadi konteksnya jelas menyebutkan orang yang membunuh seorang mukmin masuk neraka dan kekal. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengkompromikan dua ayat tersebut? Mereka para ulama memberikan beberapa jawaban berkaitan dengan surat An-Nisa ayat ke-93 tadi. Balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama, ada yang memberikan jawaban di kalangan para ulama. Mereka mengatakan hal tersebut, ayat tersebut berlaku bagi orang yang menghalalkan membunuh jiwa seorang muslim. Maknanya dia membunuh seorang muslim dan itu dia menganggap halal, namanya mustahillan. Anna hadzal jazaa liman kana mustahillan qatlal mu'min amdan. Balasan tersebut kekal di neraka bagi orang yang menghalalkan membunuh seorang muslim dengan sengaja. Itu pendapat yang pertama. Namun pendapat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan waqad ankarul Imam Ahmad hadzal qaul. Imam Ahmad mengingkari pendapat ini. Kenapa? Kata Imam Ahmad, lau istahalla dzalik walau lam yaf'al, lau istahalla dzalik wa lam yaf'alhu lakana kafiran. Kalaupun dia seandainya menghalalkan perkara tersebut dan tidak melakukannya, tidak membunuh, tetap dinyatakan kafir. Karena semata-mata seseorang istihlal, menganggap halal sesuatu yang diharamkan Allah, maka hukumnya kafir. Pendapat yang kedua, ada yang menyatakan makna ayat tersebut, barang siapa yang membunuh seorang muslim, mukmin dengan sengaja, balasannya kekal di neraka. Maknanya itu ancaman yang yastahiqu, yang layak dia dapatkan. Namun ada kemungkinan bagi dia tidak mendapatkannya, dikarenakan mungkin amalan-amalan kebaikannya lebih yatarajjah, lebih banyak, lebih berat dibandingkan dosa membunuh tadi.
sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan kekal di neraka. Ada lagi yang menyatakan makna ayat tersebut pada konteks az-zajr wa taghlid, pada konteks keras, hardikan yang kecaman, yang sangat keras. Fungsinya apa? Fungsinya supaya membuat orang terhardik meninggalkan membunuh seorang muslim dengan sengaja. Sehingga makna ayat tersebut seperti itu. Bukan maknanya dia betul-betul kekal di neraka, tidak, tapi sebagai bentuk kecaman yang keras saja. Yang ini dinukilkan dari sebagian salaf. Namun dinyatakan oleh Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Mukhtasar As-Sunan, kata beliau, jami' ma ruya an ba'dis salaf mimma zahiruhu khilaf hadza fahuwa ala taqlid wa tasydid. Seluruh riwayat yang dinukilkan dari salaf, dari apa-apa yang konteks zahirnya adalah menyelisih perkara ini, yaitu tidak diterimanya taubat, itu semua pada konteks, pada bentuk at-taqlid, kecaman, wa tasydid, dan ancaman yang keras saja, bukan betul-betul dikekalkan, cuman semata-mata ancaman yang keras. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala dalam ta'liq syarah Al-Wasitiyah. Beliau menyebutkan Sufyan ibn Uyainah dulu pernah menyatakan, kana ahlul ilmi idza su'ilu qalu la taubata lahu. Dulu para ulama zaman dahulu salaf biasa, mereka kalau ditanya tentang suatu dosa, apakah diterima taubatnya, mereka mengatakan tidak diterima taubatnya. Fa idza batuliya ar-rajulu qalu lahu tub. Namun tatkala seseorang diuji, terjatuh pada dosa tadi, mereka mengatakan tub, bertaubatlah. Jadi itu suatu yang biasa di kalangan salaf. Ketika ada seseorang melakukan suatu maksiat, ditanya apa hukumnya, dia mengatakan ini dosa besar, tidak ada taubat. Namun tatkala ada orang yang terjatuh pada dosa tersebut, mereka salaf mengatakan taubatlah. Lisan mereka mengatakan tidak ada taubat, secara kenyataan realnya mereka mengatakan taubat. Untuk perintah untuk bertaubat. Itu menunjukkan apa? Bahwasannya semata-mata cuma untuk kecaman, bukan ancaman yang nyata. Pendapat yang berikutnya, mereka mengatakan makna ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, makna khalidan fiha adalah bermakna al-mukthu at-tawil, lama tinggal di neraka tersebut, tapi tidak kekal. Di antara konteksnya, pada ayat tersebut tidak disebutkan abadan, cuma disebutkan khalidan fiha, tanpa ada konteks abadan. Dan makna yang seperti ini ada dalam bahasa Arab. Mereka biasa menyebutkan sesuatu yang lama konteksnya, mereka gunakan lafaz khalid, kekal. Seperti ucapan mereka orang-orang Arab mengatakan la ukhallidanna fulanan fis sijni. Aku akan kekalkan mereka dalam penjara. Dalam keadaan penjara tersebut tidak ada yang kekal. Ini konteks ucapan mereka orang-orang Arab, dan juga didapati pada sebuah ungkapan-ungkapan syair dari sebagian orang Arab yang mengarah ke sana. Cuman semata-mata menunjukkan lamanya tinggal di neraka, bukan maknanya kekal. Namun mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan konteks ucapan Abdullah ibn Abbas yang menyatakan annal qatil amdan la taubata lahu, bahwasannya orang yang membunuh dengan sengaja tidak ada taubat bagi dia sama sekali. Maknanya pembunuh tidak diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga para ulama dalam memaknakan ucapan Abdullah bin Abbas ini banyak versi. Di antara mereka ada yang memaknakan maksud dari ucapan Abdullah bin Abbas la yuwaffaq li taubah. Biasanya orang seperti itu tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Bukan maknanya tidak ada taubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jarang diberikan taufik untuk bertaubat. Namun ada lagi yang menyatakan bahwasannya asar Abdullah ibn Abbas ini beliau rujuk darinya. Ada asar yang menyebutkan beliau rujuk dari pendapat tersebut, dan beliau mengatakan adanya taubat
bahwasannya pelaku pembunuhan dengan sengaja itu taubat. Ada asar yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Namun kalau Syekh Muhammad Khalil Harras, beliau menukilkan, memaknakan makna ucapan Abdullah bin Abbas ini tadi, bahwasannya seseorang yang membunuh dengan sengaja punya 3 dosa. Dosa yang pertama, dosa terhadap al-maktul, orang yang terbunuh. Dosa yang kedua, lil warasah, untuk ahli warisnya, keluarganya dia. Dan dosa yang ketiga, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dosa dengan Allah Subhanahu wa taala jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, menerima taubat, pemaaf bagi siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya syirik, dia bertaubat maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma dosa membunuh. Namun di sana ada dosa yang berkaitan dengan makhluk. Yang pertama dosa terhadap, yang kedua yaitu dosa berkaitan dengan dosa keluarga, ahli waris. Dosa kepada ahli waris ini tadi memungkinkan dia memaafkan ketika di dunia, atau kita membayar diat. Namun di sana ada dosa yang sangat besar, yaitu dosa terhadap orang yang terbunuh tadi. Tidak mungkin bagi kita untuk meminta maaf di dunia, melainkan nanti adanya perhitungan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas riwayat Nasa'i. Rasulullah SAW menyebutkan, ya'ti yaumal qiyamah al-maqtul bil qatil. Nanti akan datang pada hari kiamat orang yang terbunuh dengan membawa si pembunuh tadi, dan dia menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Rob, salhu fi ma qatalani. Wahai Rob, tolong tanyakan kepada dia kenapa dia membunuh aku ketika di dunia. Nah, disitulah makna ucapan Abdullah bin Abbas, la taubata lil qatil amdan. Tidak ada taubat bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Maknanya nanti di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu alam, dinukilkan dalam sebagian riwayat Abdullah bin Abbas rujuk dari pendapat beliau yang pertama ini tadi, dan beliau lebih condong ke pendapatnya jumhur para ulama. Allah taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadza.